Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan materi kita. Hari ini masih tentang kristalisasi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang aplikasinya, apa itu kristalisasi, klasifikasinya, dan untuk minggu ini kita masuk ke jenis-jenis peralatan kristalisasi. Adapun alatnya yang pertama itu adalah alat kristalisasi dalam tangki. Biasanya metode alat ini masih alat yang kuno. Prosesnya dilaksanakan dengan menyiapkan larutan panas hampir jenuh dan mengalirkan larutan ke dalam tangki atau bak segi 4 terbuka. Kemudian larutan dibiarkan dingin dan mengkristal. Dengan metode ini kristal yang terbentuk lambat dan cenderung menjadi besar dan bersambungan dalam jumlah yang banyak. Rangkaian kristalnya menyebabkan mother liquor terhambat jika tangki sudah dingin. Setelah beberapa hari, mother liquor dikeluarkan dari bawah dan kristal diambil dengan tangan. Kemudian yang kedua ada alat kristalisasi dengan pengaduk secara batch. Nah, secara batch itu dia artinya adalah batch itu sama dengan tumpak ya. Tumpak itu artinya proses, dimana proses itu tidak ada masukan atau keluaran. Nah, ini metode ini sudah tua juga sehingga memerlukan banyak material, tenaga kerja, ruangan, dan pendingin. Air disirkulasikan melalui koil pendingin. Lalu larutan diaduk dengan propeller pada batang pengaduk yang terletak di tengah-tengah. Nah, ini bisa kamu lihat di sini sudah ada propeller, ini alatnya. Kemudian pengadukan mempunyai dua fungsi. Yang pertama menaikkan perpindahan panas dan menjaga agar suhu larutan seragam. Yang kedua menjaga kristal halus di dalam suspensi, akan memberi kesempatan pada kristal untuk tumbuh seragam. Hasil kristal pada operasi ini tidak hanya lebih seragam tetapi juga lebih halus. Tapi untuk alat ini ada beberapa kesulitan. Yang pertama, peralatan beroperasi secara batch. Kemudian kelarutannya paling kecil pada permukaan koil pendingin. Yang ketiga, ini ada alat kristalisasi Swanson-Walker. Nah, ini peralatannya adalah berupa sebuah selokan terbuka. Selokan itu sama dengan seperti ada paritnya ya. Lebarnya 24 inci dan bagian bawah berbentuk setengah silinder. Jaket yang berisi air dilas pada bagian luar selokan. Sebuah pengaduk spiral itu yang mempunyai pitch panjang dan kecepatan rendah berputar dengan kecepatan sekitar 7 rpm. Pengaduk terletak di bagian bawah selokan. Kemudian peralatan biasanya dibuat dalam beberapa unit dan setiap unit panjangnya 10 feet. Satu batang pengaduk biasanya maksimumnya adalah 40 feet. Larutan kental yang panas akan dikristalkan dan diisikan pada selokan dengan air atau sebagai pendingin, mengalir melalui jaket secara berlawanan arah. Selain berfungsi sebagai pengaduk, pengaduk spiral berputar sekitar 7 rpm digunakan untuk memindahkan adanya kristal. Tujuannya mencegah agar kristal tidak terakumulasi pada permukaan pendingin dan mengangkat kristal yang telah terbentuk dengan menuangkan kristal turun melalui larutan. Ini ada alat kristalisasi dengan hampa. Ini alat kristalisasi hampa sering dioperasikan secara kontinu. Berarti kalau dia kontinu atau setimbang itu berarti di situ ada dalam operasi itu ada masukan, ada keluaran. Dan dapat juga dioperasikan secara batch. Kapasitasnya dapat dibuat sangat besar. Peralatan dengan menggunakan steam jet ejector menghasilkan produk pada suhu rendah, kemudian diperoleh hasil dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan jumlah yang dikembalikan ke proses dalam bentuk mother liquor menjadi minimum. Di sini feednya masuk sembarang tempat dan uap keluar melalui lubang input menuju ejektor atau alat
hampa lainnya. Nah, kemudian di sini ada alat kristalisasi dengan hampa dan sirkulasi kembali. Nah, ini feed masuk pada feed inlet, kemudian dan pompa sirkulasi adalah atau screw pompa. Kemudian pompa ini mensirkulasi kristal yang berupa suspensi dalam larutan keluar dari bodi ke atas melalui heat exchanger dan kembali ke bodi. Pompa mencampur feed dengan sempurna. Kristal yang terbentuk mula-mula berada dalam suspensi dalam liquid dan disirkulasi dan masuk ke bagian kaki. Kristal halus juga masuk ke dalam bagian kaki. Kemudian dialirkan oleh pompa ke tempat produk. Nah, ini gambarnya kurang jelas ya. Ini ada gambar. Nah, ini nanti silakan kamu lihat gambarnya. Ini adalah gambar alat kristalisasi vakum dengan sirkulasi. Ya. Kemudian yang terakhir kita masuk ke mengoperasikan peralatan kristalisasi. Operasi kristalisasi itu meliputi beberapa tahapan. Ada tahapan yang pertama itu adalah pembuatan larutan lewat jenuh. Nah, dalam hal ini terdapat dua tahap yang diperlukan, yaitu lahirnya partikel baru atau nukleasi dan tumbuhnya partikel itu menjadi partikel yang ukurannya makroskopik. Kristal yang sangat kecil dapat dibuat dengan atrisi di dalam larutan jenuh, kemudian berfungsi sebagai inti pertumbuhan kristal. Selanjutnya, larutan menjadi lewat jenuh. Keadaan lewat jenuh dicapai dengan 3 cara, yaitu dengan pendinginan, penguapan pelarut, kemudian dengan penggaraman. Kemudian kedua, pembentukan inti kristal. Nah, di sini nukleasi itu merupakan langkah pertama molekul padat yang terdispersi dalam larutan akan bergabung dan membentuk ikatan agregat padatan. Ini membentuk biji kristal berukuran nanometer atau sangat kecil. Nah, pembentukan inti kristal itu dijabarkan ada sebagai berikut. Ada primary nucleus. Nukleasi adalah lahirnya suatu benda yang sangat kecil yang merupakan fase baru di dalam fase yang telah ada. Ini terdiri dari 2. Ada homogen nukleus. Di sini pembentukan nukleusnya spontan dengan super saturasi tinggi, artinya nukleus terbentuk karena penggabungan molekul-molekul solut sendiri. Yang kedua, heterogen nukleus, yaitu pembentukan inti kristalnya masih dalam supersaturasi tinggi, tetapi dapat dipercepat dengan adanya partikel asing. Itu tulisannya nukleus ya, bukan nukleus ya. Yang kemudian yang B, secondary nukleus, ini pembentukan inti kristal akibat tumbukan antar kristal induk dan tumbukan antar kristal dengan katalisator. Yang ketiga, pertumbuhan kristal. Ini merupakan lanjutan dari proses nukleasi. Kristal nuklei atau biji yang telah mencapai ukuran tertentu bergabung dengan atom lain membentuk struktur kristal yang sama, hingga ukuran kristal akan menjadi lebih besar. Nah, ini pertumbuhan kristal hanya dapat terjadi karena sistem terlalu jenuh itu 9-nya enggak ada ya, oleh senyawa yang membentuk kristal. Dan dalam kurung, nah ini 9 ini dalam kurungnya ya. Ini tadi kita lanjut, oleh senyawa yang membentuk kristal sehingga ukuran kristal akan meningkat terus menerus hingga sistem atau larutan tidak lagi dalam keadaan yang sangat jenuh. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kristalisasi itu yang pertama derajat supersaturasi, jumlah atau luas permukaan inti yang ada, pergerakan antar larutan dan kristal, kekentalan atau viskositas, kemudian jenis dan banyaknya pengotor. Jadi anak-anak ibu, itu materinya, silakan kamu catat. Sekian dan terima kasih.